Baik, kita lanjutkan. Tadi kita membahas mengenai beberapa pemantauan tumbuh kembang pada bayi dan balita. Nah, pertumbuhan atau growth berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, baik maupun kuantitas, kualitas, ya, ukuran dimensi tingkat sel maupun organ maupun individu yang bisa diukur dari ukuran berat, panjang, umur tulang dan keseimbangan tulang. Nah, perkembangan atau development itu bertambahnya kemampuan atau skill si anak ya dalam struktur dan fungsi organ tubuh yang lebih kompleks. Nah, sebagai hasil dari proses pematangan. Umur 2 tahun udah bisa ngapain, umur 3 tahun seharusnya udah bisa ini. Kok nggak bisa? Nah, gitu harus kita waspadai dan harus kita beri tangani gitu ya secara tepat dan cepat. Nah, dari beberapa literatur, David Marlow merupakan pelopor yang menggunakan kartu pertumbuhan anak yang disebut dengan Road the Health Card pada tahun 1975 dari Des Inici, Nigeria. Nah, kartu ini dikenal dengan KMS, Kartu Menuju Sehat pada zaman dulunya ya. Zaman sekarang juga masih ada, tapi cuman agak berubah dengan cover dan mungkin isinya agak sedikit berubah. Yang merupakan alat penting untuk memantau tumbuh kembang anak balita di bawah 5 tahun. Nah, menurut si David Marlow ini, pada KMS terdapat 4 patokan sederhana perkembangan psikomotoriknya, sehingga si ibu maupun orang tuanya, keluarganya dapat mengetahui tingkat perkembangan anaknya seperti apa. Nah, misalnya yang pertama sekali itu kemampuan duduk. Kemampuan duduk itu dimulai pada saat usia 5 sampai 9,5 bulan seharusnya ya. Kemudian berjalan itu kurang lebih 10 langkah. 10 langkah ini tanpa bantuan ya, tanpa bantuan sama sekali, 10 langkah di usia berapa? Di usia 9 sampai 18 bulan. Nah, kemudian mengucapkan sepatah kata mama gitu, papa, menana gitu dimulai usia 10 sampai 12 bulan. Kemudian kemampuan berbahasa beberapa kata, aku mau gitu, ini dia 18 bulan sampai 3 tahun itu sudah bisa berkemampuan beberapa kata diucapkan. Nah, apa sih tujuannya pemantauan fisik pada anak? Jelas sekali ya, agar pertumbuhannya mudah diamati. Nah, kemudian menciptakan kebutuhan, akan rasa ingin tahu terhadap kebutuhan si anak. Misalnya di umur segini, si anak udah bisa ini, kayaknya udah bisa menggambar gitu misalnya kan. Ya, jadi kita harus dukung dia. Misalnya sudah bisa memberikan perhatian kepada teman-temannya, berarti kita dukung gitu. Kemudian meningkatkan pertumbuhan yang layak untuk pertumbuhan si anak. Misalnya dari segi gizinya, dari lingkungannya gitu. Kemudian melukiskan setiap kejadian yang kurang menguntungkan si anak. Jadi kita maupun orang tua diajak bekerja sama nih. Apa sih yang bakal si anak ini misalnya di lingkungannya itu, di teman-temannya mereka kadang-kadang dia merasa sedih gitu. Apa sih yang buat dia sedih gitu kan? Apa sih yang dia buat nggak diterima di teman-temannya? Misalnya mungkin dia kurang pede atau kurang bisa menyampaikan perasaannya kepada teman-temannya. Jadi itu kita harus komunikasikan ke si anaknya juga ya. Nah, yang berikutnya itu kualitas generasi penerus tergantung dari kualitas tumbuh kembang anak. Ya, terutama batita. Batita itu usia 0 sampai 3 tahun yang merupakan masa perkembangan otak. Kemudian ada penyimpangan tumbuh kembang harus dideteksi secara dini ya, terutama sebelum berumur 3 tahun. Kenapa? Supaya dapat segera diintervensi atau diperbaiki. Karena bila ada deteksi terlambat nih, maka penanganan pun terlambat sehingga penyimpangan itu sukar untuk diperbaiki gitu. Nah, kemudian merupakan sarana untuk memberikan penyuluhan kepada ibu termasuk gizi dan gizi bayi pada anak, kemudian tumbuh kembang anak, imunisasi apa yang harus sudah diberikan, kemudian pencegahan defisiensi vitamin A, dehidrasi akibat diare, kemudian sanitasi lingkungan misalnya dan lain-lain. Misalnya sekarang ini yang lagi marak-maraknya itu mengenai COVID-19 ya. Jadi apa sih yang harus kita berikan kepada si anak dan balita ini, penanganan seperti apa, kebutuhan seperti apa, tidak hanya bayi dan balita, juga kepada si ibu yang sedang hamil. Nah gitu.
Kemudian deteksi dini ya, deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang bayi dan balita. Ini merupakan dari beberapa literatur yang saya temukan, didapatkanlah kesimpulan bahwa kegiatan pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada bayi dan balita. Nah, ada 3 jenis ya, ada 3 jenis penyimpangan tumbuh kembang ini. Yang pertama itu adalah aspek pertumbuhan, kemudian adalah aspek perkembangan, kemudian aspek mental emosional, pertumbuhan, perkembangan, dan mental emosional. Nah, aspek pertumbuhan ini dimulai dari pengukuran berat badannya, pengukuran berat badan, kemudian tinggi badan, pengukuran lingkar kepala, kemudian lihat garis pertambahan berat badannya, tinggi badannya, dan lingkar kepala pada grafik sesuai dengan umurnya, sesuai enggak secara berkala gitu ya. Kemudian aspek perkembangan, tanyakan perkembangan pada anak dengan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Kemudian tanyakan daya pendengarannya dengan tes daya pendengaran. Kemudian tanyakan penglihatannya dengan tes daya lihat. Biasanya ini bisa kita lakukan sederhana aja. Biasanya kita panggil, "Adek, dia dengar nggak? Dia menoleh nggak?" Gitu kan. Misalnya kalau anak bisu, otomatis dia nggak bisa bicara, ya. Kalau dia nggak bisa dengar, dia nggak bisa bicara, terlambat untuk dalam hal bicara gitu. Nah, kemudian ada aspek mental emosional. Di sini merupakan pemeriksaan untuk menemukan secara dini ada nggak masalah pada mental emosional si anaknya. Nah, bisa aja diukur melalui kuesioner masalah mental emosional atau KMEE. Kemudian ada autism untuk melihat si anak ini apakah dia autis gitu ya. Misalnya ada checklist from autism in toddlers, checklist deteksi dini autis. Kemudian ada GPPH, yaitu singkatan dari gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak agar dapat dilakukan secara intervensi. Ada nih seorang anak yang dia hiperaktif banget gitu ya, gak bisa diem. Nah, terus dia hanya peduli dengan lingkungannya sendiri, nggak peduli temannya mau sharing makanan, dia nggak peduli, dia hanya peduli sama dunia dia sendiri. Nah, itu harus kita lihat apakah anak-anak itu mengalami seperti itu, supaya ditangani dengan misalnya psikolog atau orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Nah, jelas ya, bila penyimpangan mental emosional terlambat diketahui, maka intervensinya akan lebih sulit ya, akan lebih sulit dilakukan, akan lebih sulit disembuhkan ya. Nanti misalnya anaknya udah umur remaja, akan lebih sulit, dia akan lebih nyaman dengan kondisi dia yang sudah dialaminya selama bertahun-tahun dibandingkan kita mengintervensinya dimulai dari usia anak yang balita gitu. Nah, tumbuh kembang anak normal sebagai berikut, diantaranya itu 0 sampai 3 bulan itu sudah bisa ngapain? Diantaranya mengangkat kepala setinggi 45 derajat. Kemudian menggerakkan kepala ke kiri maupun ke kanan dan ke tengah, itu ya, 0 sampai 3 bulan. Kemudian melihat dan menatap wajah ibunya, menatap wajah ayahnya, itu udah bisa dia melihat dan menatapnya. Kemudian mengoceh spontan, mama, nah dia spontan gitu, nana gitu, dan bereaksi dengan mengoceh gitu ya. Kita ajak ngobrol, dia sudah bisa bereaksi. Kemudian suka tertawa dengan keras, umur 0 sampai 3 bulan. Kemudian bereaksi terkejut terhadap suara keras, membalas tersenyum ketika diajak bicara tersenyum. Kemudian mengenal ibunya dengan penglihatan, penciuman, dan pendengaran serta kontak fisik. Kemudian 3 bulan sampai 6 bulan itu udah bisa ngapain? Berbalik dari telungkup ke telentang. Nah, jadi dia udah bisa nih berbalik. Kemudian mengangkat kepala setinggi 90 derajat, mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil. Kemudian menggenggam pensil, meraih benda yang ada di dalam jangkauannya. Nah, di usia 6 sampai 9 bulan ini sudah bisa duduk dengan sendiri tanpa dibantu, belajar berdiri dengan kedua kakinya menyangga sebagian berat badan, kemudian merangkak, meraih mainan atau mendekati seseorang, memindahkan benda dari satu tangan ke benda lainnya. Nah, di usia umur 9 sampai 12 bulan itu sudah belajar berdiri selama kurang lebih 30 detik atau berpegangan di kursi ya. Kemudian dapat berjalan dengan dituntun,
mengulurkan lengan, badan atau meraih mainan yang akan diinginkannya. Kemudian sudah bisa udah mulai masukin benda nih ke mulutnya. Apa aja benda yang ditemuin masukin ke mulut. Kenapa? Karena dia pengen tahu, bukan dia lapar. Jadi dia tuh pengen tahu ini apa sih gitu ya. Kemudian mengulang atau menirukan bunyi yang dia dengar. Kemudian menyebut 2 sampai 3 suku kata yang sama tanpa arti. Misalnya ada oh, baba gitu. Mengeksplorasi sekitar, dia cari tahu nih, pergi ke sana, pergi ke sini. Jadi jangan dilarang ya, biarin aja. Karena dia itu meningkatkan, tadi saya bilang di usia umur segitu meningkatkan lagi pesat-pesatnya untuk tumbuh kembang secara motorik kasar maupun motorik halus. Kemudian menggenggam erat pensil atau benda-benda yang dia genggam tuh udah mulai erat ya, pegangnya erat banget. Kemudian bereaksi terhadap suara yang perlahan atau bisikan. Senang diajak bermain cilukba ya, pada umur segini udah bisa diajak main. Kemudian mengenal anggota keluarganya, takut bila ada orang yang tidak dikenalnya menghampirinya atau ingin memeluknya, udah mulai merasa dia nggak kenal gitu. Nah, kemudian usia umur dari 12 sampai 18 bulan berdiri sendiri tanpa berpegangan. Tadi berpegangan di kursi masih ya, 9 sampai 12 bulan. Kemudian membungkuk, memungut mainan, itu kemudian berdiri kembali sudah bisa. Kemudian berjalan mundur 5 langkah. Mundur tadi 9 sampai 12 bulan itu hanya berdiri tapi pakai pegangan. Kemudian memanggil ayah dengan kata papa, memanggil ibu dengan kata mama gitu. Menumpukan, jadi kalau ada mainan udah bisa ditumpuk seperti balok-balok atau kubus, kemudian udah bisa menangis, mengekspresikan apa yang dia inginkan. Nah, anak bisa mengeluarkan suara yang menyenangkan atau menarik tangan ibunya, kemudian memperlihatkan rasa cemburu ya, udah bisa di umur segitu. Nah, umur 18 sampai 12 bulan udah bisa ngapain? Berdiri sendiri tanpa berpegangan, itu sudah ada literaturnya atau sudah ada dilakukan penelitiannya selama 30 detik ya, anak ini berdiri sendiri tanpa berpegangan. Kemudian berjalan tanpa terhuyung-huyung, enggak terhuyung-huyung lagi, jadi dia udah bisa berjalan dengan tegap. Kemudian bertepuk tangan, bisa melambai-lambai, kemudian menumpuk mainannya itu sudah bisa menjadi lebih rapi, lebih banyak, kemudian mengelindingkan bola. Bolanya sudah bisa digelindingkan dengan arah sasaran. Ini usia 18 sampai 24 bulan. Jika tidak bisa mengelindingkan bola ke arah sasaran, berarti ada yang salah nih. Misalnya di matanya ataupun di gerakan tangannya. Jadi sering-sering dilatih untuk motorik kasar maupun penglihatan si anak. Kemudian memungut benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk. Ya, kemudian menyebutkan 3 sampai 6 kata yang mempunyai arti, membantu atau menirukan pekerjaan rumah tangga. Nah, usia 24 sampai 36 bulan udah bisa naik tangga nih sendiri. Kemudian udah bisa menendang bola, bisa bermain, kemudian mencoret-coret pensil dengan kertas, bicara dengan baik menggunakan dengan 2 kata. Nah, kemudian dapat menunjuk 1 atau lebih bagian tubuhnya yang bisa diminta. Ini apa dek? Kepala. Ini apa dek? Mata. Udah bisa ya. Nah, jika tidak, kita harus intervensi. Apa sih sebenarnya? Ada apa nih gerangan? Si anak kok nggak bisa nyebutin ini? Gitu ya. Kemudian di usia umur 2,5 tahun udah bisa ngapain aja? Melompat. Nah, jadi udah bisa anak itu lompat dan mencoba berdiri dengan 1 kaki. Memegang pensil dengan jari, mencoba berjalan dengan berjingkrak-jingkrak itu di usia 2,5 tahun, kemudian menyebutkan nama benda sehari-hari. Jadi dia udah bisa ngomong dengan baik, walaupun agak sedikit kurang jelas, tapi dia sudah bisa mencoba menyebutkan benda-benda apa yang dia temukan di keseharian dia. Nah, kemudian menjawab pertanyaan sederhana, apa ini? Nah, apa itu? Untuk apa? Gitu ya. Mendorong mainan yang terarah, jadi searah. Jadi kita bisa lihat ini dulu, ini dia mendorong mainan, melempar bola atau mengambilnya searah atau tidak gitu ya. Kemudian menolong membuang sesuatu. Nah, memakai pakaian di usia 2,5 tahun ini udah bisa. Kemudian membasuh dan mengeringkan tangan secara mandiri itu udah bisa seharusnya. Kemudian makan dengan sendok ya. Udah makan dengan sendiri, menggambar garis horizontal.
Nah, itu diperhatikan semuanya, berupaya menggambar lingkaran yang ditunjukkan. Nah, untuk usia 3 tahun, berdiri satu kaki sekurang-kurangnya 1 detik. Nah, kemudian udah bisa melompat dari anak tangga paling bawah, kemudian dapat melepaskan kancing baju, udah bisa buka baju sendiri. Tadi udah bisa pakaian sendiri, sekarang udah bisa melepaskan beberapa anak kancing baju. Kemudian menaiki sepeda roda, udah bisa ngedayuh gitu ya. Kemudian mengucapkan kalimat dengan 6 kata, misalnya saya punya ibu, kakak, adik, atau kemudian menyebutkan 3 atau lebih nama objek di dalam gambar atau foto. Kita tunjukkan foto, misalnya ini siapa dek, ayah, ini siapa gitu. Kemudian membedakan laki-laki dan perempuan ya. Harus di usia segini seharusnya untuk orientasi seksualnya juga sudah harus dikenalkan dari ibunya ke anaknya. Jadi dia bisa membedakan ini loh mainan anak laki-laki, ini loh mainan anak perempuan gitu. Kemudian menyebutkan nama lengkap. Nama lengkap adek siapa? Misalnya Salsabila Humairah gitu. Jadi dia udah bisa menjawab pertanyaan dengan tepat gitu ya. Adek mau makan? Iya, adek mau makan, adek lapar gitu. Kemudian di usia 4-5 tahun, tahap perkembangan balita usia 4-5 tahun ini menjadi berarti. Kenapa? Karena tahap tersebut adalah tahap perkembangan sebelum balita tumbuh menjadi anak-anak ya. Nah, banyak perkembangan yang cukup signifikan pada usia ini. Diharapkan ya si ibu ini aware atau attention terhadap perkembangannya di berbagai aspek seperti sosial maupun emosional, perkembangan pemahaman si anak, bahasa si anak, tentu saja tidak memungkiri fisiknya juga kita harus perhatikan. Nah, di umur 4 tahun ini si anak juga sudah siap untuk memiliki kesempatan terjun ke dunia sosial atau yang lebih luas. Sudah bisa kita masukkan ke misalnya kindergarten atau PAUD ya. Udah bisa bergabung dengan teman-temannya. Apakah kita lihat dia mau nggak main dengan teman-temannya, mau nggak sharing atau berbagi makanan dengan teman-temannya, peduli nggak sama temannya ketika dia sedih gitu kan. Kemudian si anak ini bermain dengan teman-teman di usia sebayanya. Jadi ada peer group-nya. Terus gemar melakukan peran berpura-pura gitu. Kamu, aku jadi ini ya, misalnya kayak hero, ada suatu hero-nya. Aku jadi spider ya, kamu jadi musuhnya gitu. Jadi dia di umur segini suka bermain peran gitu. Kemudian dia senang berbicara nih dan bertanya tentang banyak hal. Ibu, ini untuk apa? Ibu, kenapa warnanya ini? Kenapa warnanya itu? Nah, jadi kita harus sebagai orang tuanya harus pinter-pinter nih cara jawabnya. Kadang-kadang bisa ditanya, ibu itu adik dari mana datangnya? Nah gitu, kita harus bisa menjelaskannya sesuai dengan umur si anak dan si anak mengerti gitu ya. Nah, senang mencoba-coba gerakan fisik. Nah, gemar mengetes dirinya bisa melakukan gerakan fisik baru meski kadang-kadang takut dan ragu. Jadi kadang-kadang udah bisa dancing gitu misalnya atau menari. Jadi kadang-kadang dia takut mengeksplor gerakannya padahal dia mampu gitu ya. Bermain bersama anak-anak lain. Nah, yang terakhir ini ada imunisasi. Nah, imunisasi ini suatu upaya ya untuk pencegahan infeksi atau dengan menyuntikkan vaksin kepada anak-anak. Nah, 5 imunisasi wajib yang direkomendasikan oleh Depkes RI yaitu ada BCG, DPT, polio, hepatitis B, dan campak. Nah, imunisasi wajib ini adalah vaksin minimal yang harus didapat anak-anak dengan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah setempat. Nah, sedangkan tambahannya bila mampu atau baik sekali jika diberikan pada anak seperti HIV, pneumokokus, influenza, MMR atau singkatan dari measles, mumps, rubella, kemudian tifoid, hepatitis A, kemudian ada varicella atau HPV, human papilloma virus. Nah, jadi imunisasi ini harus juga diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan, nanti akan khawatir terjangkit penyakit yang tidak diinginkan pada si anak maupun balita ini. Nah, jadi dipantau terus. Ibu, nanti 2 bulan lagi anaknya datang ya untuk vaksin ini. Nah, baik ibu. Nah, di dalam imunisasi ini, di dalam pemberian vaksin ini, tidak lupa juga diperiksa lingkar kepalanya, berat badannya, tinggi badannya. Kita tanyain juga, ibu makanannya cukup nggak? Ya, gimana sih kalau dia mengalami berat badan yang kurang gitu kan, apa sih harus kita lakukan gitu. Misalnya, bu, anak saya nggak mau makan nih, nggak mau makan sayur. Nah, si bidan atau providernya kesehatan ini harus
bisa nih memberikan konseling yang terbaik buat si ibunya. Coba deh Bu, divariasikan makanannya. Coba deh Bu, dibuat maunya anak itu apa gitu. Misalnya masukkan bayam di dalam telur gitu kan. Jadi divariasikan untuk makanannya. Nah, misalnya lagi dengan lain halnya dengan anak-anak yang obesitas atau yang mengalami kelebihan berat badan. Apa sih yang seharusnya dilakukan gitu kan? Misalnya adik nanti janji ya makannya cuma 3 kali sehari, cemilannya cuma ini. Kita harus janji dulu nih sama si anaknya gitu, anaknya mau atau enggak gitu kan. Kalau dia misalnya mudi atau nggak mau teriak-teriak, kita bilang, adik kalau adik beratnya segini nanti khawatir adik nggak bisa lagi nih. Kita realistis ya ngomong sama anak, adik nanti terkena penyakit ini apa mama? Nah jelaskan, nanti adik bisa terkena serangan ini, nah gitu kan. Jadi pelan-pelan kita jelaskannya pada anak, nanti adik nggak sayang sama mama lagi kalau kena penyakit ini, adik harus dirawat di rumah sakit, jadi jarang ketemu sama mama, nah gitu. Jadi berbeda ketika penyuluhannya bermacam-macam ketika dengan kondisi yang ada di lapangan begitu ya. Kemudian misalnya dengan anak-anak yang gampang mudi, tiba-tiba teriak, tiba-tiba marah gitu kan. Kenapa? Kita harus cari tahu nih ada apa sih sebenarnya dengan si anak. Nah misalnya dia memang dia tuh sebenarnya pengen kita perhatikan. Misalnya ada sibling itu antara kecemburuan antara si kakak dan si adik. Misalnya si adiknya nih baru usia 2 tahun, si kakak baru usia 4 tahun gitu misalnya. Jadi dia itu misalnya butuh perhatian, masih butuh perhatian, tapi kita lebih perhatian ke adiknya. Jadi sarannya apa Bu gitu kan? Sarannya kita ikut sertakan si kakak, misalnya kakak tolong ambilkan baju si adik ya di sini, minta tolong mama ya. Nah kakak tolong ya jaga adiknya, mama sedang ini gitu misalnya ya. Nah terus bagaimana dengan anak-anak yang peduli dengan bagaimana anak-anak yang hanya peduli dengan dunianya sendiri atau kita kenal dengan autis gitu ya. Kita bisa lihat dari kontak matanya kita atau fokus matanya ke kita gitu. Jadi kadang-kadang dia kalau kita ajak bicara, kadang-kadang dia nggak fokus gitu ya. Ini ada apa sih gitu misalnya. Misalnya dipanggil, Rohana kamu baru selesai makan ya? Dia nggak jawab, dia jawab tapi arah pandangannya itu entah kemana-mana. Nah itu perlu kita tangani atau perlu kita bawakan ke orang yang memang capable dalam hal ini. Nah baik, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.